Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, saat ini kita akan belajar tentang pelatihan tingkat menengah dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Oke, semoga semuanya tetap semangat. Jangan lupa untuk sediakan ballpoint dan juga paper, kertas, lembar kertas tidak masalah. Yang penting ada yang kalian catat dan ada yang kalian ingat-ingat dan yang lebih utama lagi adalah kalian praktekkan dalam nantinya ketika lomba atau pembuatan karya-karya tulis ilmiah lainnya seperti esai, PKM, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya kita kenalan dahulu. Oke, kenalan dulu ya guys. Oke. Kalian mungkin sudah banyak yang tahu saya, mungkin ada beberapa juga yang belum kenal ya. Saya adalah Sofia Okarodiana, mahasiswa pendidikan kimia semester akhir. Mohon doanya semoga cepat lulus. Eee, Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Mbak Sof juga boleh, oke, atau Mbak Sofia juga boleh. Oke. Nah, mungkin kalian pernah ketemu sebelumnya atau dulu ketika PKKMB di auditorium yang anak-anak FKIP, "Oh, Mbaknya ternyata yang itu." Iya, Mbaknya yang itu ya. Oke, ini adalah saya yang dulu masih semester 4, sekarang sudah semester 8, dan ini juga adalah saya yang mungkin pernah ikut seminar waktu offline dulu atau mungkin teman-teman yang angkatan, corona yang masuk pada angkatan sudah pandemi belum mengenal ya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini semangat buat kalian semuanya, kenapa sih kita harus berprestasi gitu. Nah, dalam hal ini kita kan fokusnya menulis, jadi kenapa sih kita harus, berprestasi khususnya di kepenulisan gitu ya. Think about it, ini kata Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Beliau mengatakan bahwa setelah kita lulus, eee, kita akan membawa selembar kertas yaitu transkrip nilai teman-teman. Transkrip nilai, ijazah gitu ya teman-teman. Nah, kertas itu hanya sebagai awal kita masuk kerja, sebagai administrasi dan mungkin IPK-nya IPK dan IPK berapa sampai 4 gitu ya, teman-teman. Nah, tapi 5 sampai, 20 tahun lagi akan tidak dipakai. Jadi itu semua yang teman-teman perjuangkan sejak semester awal itu tidak akan terpakai lagi gitu ya. Namun apa yang terpakai? Namun pengalaman, prestasi teman-teman, achievement, skill teman-teman, leadership teman-teman, communication teman-teman adalah selalu atau bahan yang selalu dipakai di dunia luar. Jadi yang kalian hadapi nanti ketika sudah lulus itu bukan lagi benda mati seperti laptop, seperti yang lain sebagainya gitu ya, teman-teman menghadapi masyarakat gitu, dan skill-skill ini dibutuhkan gitu. Nah, bagaimana itu didapatkan dari dunia kepenulisan gitu? Didapatkannya dari ketika teman-teman contoh nih, leadership, kalian dapatkan misalkan di UKM SIM, ikut di UKM SIM, kalian dapatkan itu. Dapat, keterampilan dalam kepemimpinan. Lalu untuk achievement, prestasi, ini bisa kalian ukir mulai sekarang. Jadi sekarang saat ini usia kalian masih muda, mari menabung prestasi, ya kan? Mari gali potensi, mari menabung prestasi dan mari melejitkan diri, ya. Itu mungkin semangat dari saya. Jadi teman-teman harus semangat, kuliah jangan hanya kuliah saja, IPK oke, kegiatan non akademis juga harus oke, teman-teman. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti kalian menyesal di akhir ya. Oke, nah harus apa sih di bab 2 gitu, kita akan fokus membahas bab 2 atau tinjauan pustaka atau kajian pustaka ya teman-teman. Nah, ini di sini itu berupa ringkasan teman-teman atau rangkuman teori yang ditemukan dari sumber bacaan di mana terkait dengan judul. Nah, ini teman-teman, ini berupa ringkasan atau rangkuman. Jadi misalkan kalian nanti akan saya contohkan seperti apa ya di belakang ya setelah ini. Oke, yang kedua adalah kerangka berpikir. Nah, ini untuk kerangka berpikir ini perlu di-underline. Jadi untuk kerangka berpikir ini bisa di bab 2 ataupun di bab 3 gitu. Ini penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan.
Nah, ini benar-benar perhatikan sekali, perhatikan dan sesuaikan pedoman dari, pihak penyelenggara. Misalkan panitia meminta di bab 3, ya udah ditulis aja kerangka berpikirnya di bab 3 gitu ya. Kalau panitia meminta di bab 2, ya udah kita sesuaikan dengan panduan. Dan teman-teman jangan menyepelekan administrasi, itu sangat penting sekali, bisa itu menjadi, pintu awal kalian, sebagai tiket awal kalian untuk melanjutkan ke babak selanjutnya, begitu. Jadi ketika administrasinya kalian sudah, berantakan, nggak sesuai dengan panduan, ya susah untuk menjadi jawara gitu ya. Oke, nah di kajian pustaka ini ada 5 ini teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi ada 5, yang pertama adalah isinya itu biasanya kutipan teori-teori sebagai tolok ukur kita. Jadi misalkan itu penelitian atau itu hanya, studi literatur, nah itu biasanya isinya teori-teori. Dari mana teman-teman ambil? Dari jurnal-jurnal gitu ya teman-teman, dari jurnal-jurnal gitu, itu yang valid gitu. Kalau dari berita, valid juga, tapi mohon teman-teman cek lagi. Jadi yang pertama adalah jurnal, artikel, buku itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah pernyataan para pakar. Nah, ini biasanya juga pernyataan dari para pakar. Jadi misalkan menurut Einstein, dia mengatakan bahwa gitu ya, itu bisa gitu menurut para pakar. Atau pendukung pendapat penulis. Nah, di kajian pustaka ini, di bab 2 ini, kita boleh teman-teman memasukkan atau kita ya misalkan dari teori seperti ini, dari teori A seperti ini, teori B seperti ini, teori C seperti ini. Dan menurut kita atau kesimpulan dari kita seperti ini. Itu boleh seperti itu, teman-teman. Jadi pendukung pendapat penulis. Jadi tidak pure kopas. Jadi teman-teman harapannya ini di bab 2 ini biasanya kalau diturnitin, bab 2 ini turnitinya sangat tinggi gitu ya, sangat merahnya sangat tinggi. Kenapa? Kebanyakan dari kita hanya mengkopas teman-teman, mengkopas bukan kita menelaah, meriset, lalu kita membahasakan ulang dengan bahasa kita, gitu. Kebanyakan mengkopas. Jadi tolong teman-teman, silahkan teman-teman misalkan itu, kopas ya teman-teman coba baca, lalu teman-teman tulis dari bahasa teman-teman sendiri, gitu ya. Atau merubah kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau kalimat pasif menjadi kalimat aktif, susunan katanya dirubah biar tidak turnitinya tinggi. Kita harus membiasakan sejak sekarang ya teman-teman. Jangan nanti ketika nunggu, itu skripsian aja nanti gitu. Jangan teman-teman. Karena ada juga lomba yang panitianya itu benar-benar ngeturnitin teman-teman. Jadi karya teman-teman full papernya itu benar-benar diturnitin. Ketika turnitinya tinggi ya teman-teman tentunya harus mengalah dan kalah dari finalis yang lain. Yang selanjutnya adalah pendapat-pendapat yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti yang tadi ya saya katakan, bisa artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Lalu hasil pengkajian berbagai rujukan, ini bisa juga berarti telah diuji oleh orang lain. Jadi misalkan menurut ini berdasarkan hasil penelitiannya ini gitu. Atau menurut ini tapi dia ngopas juga dari jurnal ini juga bisa teman-teman. Saran saya ambillah jurnal-jurnal induk ya. Misalkan kalian menemukan itu di jurnalnya ini, tapi dia menyitasi namanya orang gitu ya. Jadi misalkan nih, misalkan Mas Muhibun gitu ya, Mas Ibun gitu ya, Ibun 2021. Misalkan ada yang mensitasi seperti itu, ada pernyataan disitasi Ibun 2021 gitu ya. Nah, kalian misalkan menemukan di jurnalnya si Sari, Sari 2021 gitu juga misalkan ya. Nah, itu kan kalian menemukan di jurnal Sari. Nah, Sari menyitasi namanya Ibun gitu, Ibun 2020 lah misalkan. Sari mensubmit jurnal itu 2021. Nah, si Ibun tadi 2020 dan itu kalimatnya Ibun. Nah, kalian coba cari jurnalnya Ibun tadi yang menjadi jurnal induk. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan dikopas ini menurut Ibun padahal kalian menemukannya di Sari itu salah. Seperti itu. Jadi misalkan kalian menemukannya di Sari tadi dan pengen menggunakan nama Sari, ya udah kalian menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibun tahun 2020 dikatakan bahwa gitu. Oke, jadi tetap dinyatakan penulis utamanya siapa gitu ya. Nah, ini teman-teman ini adalah contoh buku panduan yang dulu ketika saya lomba ya ini di Universitas Negeri Medan ya teman-teman, ini sudah corona kemarin saya ikut lomba. Ini contoh tinjauan pustaka yang diminta panitia itu seperti ini. Jadi tinjauan
pustaka. Kadang panitia itu tidak mendetailkan seperti ini, ada juga yang didetailkan, benar-benar didetailkan sampai cara menulis referensi, cara menulis daftar pustaka, biasanya juga dijelaskan, tapi ada juga yang tidak. Jadi secara general doang gitu. Nah, ini adalah contoh panitia yang menurut saya kreatif sekali ya. Sampai dia detail sekali. Misalkan temanya kesehatan, kesehatannya tentang apa aja dijelaskan semuanya di buku panduan. Nah, ini saya cut yang bab 2-nya, yaitu menurut panitia mintanya adalah contohnya ini, kerangka konseptual dari batasan, konsep teori yang mendukung tulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dan lain-lain seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi sudah relate ya. Yang kedua yaitu uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Jadi kalian mensitasi atau kalian mencari apa-apa atau sub-sub yang kalian tuliskan di tinjauan pustaka atau kajian pustaka itu harus benar harus relate dengan apa yang kalian teliti, apa yang akan kalian kerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak itu, tapi kalian menuliskan itu. Jadi itu namanya tidak relate. Nah, selanjutnya adalah uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Nah, ini pendapat kalian bisa, pendapat ahli bisa gitu ya. Atau mengenai pemecahan masalah yang ingin dilakukan. Itu boleh juga disampaikan di bab 2 seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, tambah mudeng atau mubeng guys gitu ya. Oke, semoga teman-teman tidak bingung ya untuk tinjauan pustaka. Ini akan saya contohkan teman-teman. Kalau tadi masih abstrak, nah ini konkretnya teman-teman seperti ini. Nah, ini adalah contoh tinjauan pustaka, kalian harus menuliskan apa aja. Nah, biasanya kalau saya teman-teman tuliskan keyword-keyword, kan ini kita di abstrak. Mesti kan kalau karya tulis ilmiah, kita menuliskan atau mensubmit abstrak nih. Nah, abstrak tersebut, nah ini kan punya keyword atau kata kunci. Nah, kalau di punya saya nih, kata kuncinya adalah lotion, anti nyamuk, DBD, DEET, daun pepaya, sama patikan kebo. Maka nanti di bagian tinjauan pustaka saya ini mensitasi atau menuliskan tinjauan pustaka tentang lotion anti nyamuk. Nah, ini perlu kalian perhatikan kalimat pertama di paragraf pertama. Ada berbagai macam cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah, itu sebagai intro, teman-teman. Jadi jangan sampai lotion adalah gitu ya. Jadi gunakan kata awal di paragraf pertama, kalimat pertama, jangan sampai teman-teman langsung ke definisi, tapi berikan intronya gitu. Menurut kalian apa gitu. Atau misalkan kalian benar-benar stuck, kalian bisa kok baca referensi. Mesti orang-orang banyak yang seperti itu. Jadi memberikan intro tidak langsung ke pengertiannya gitu. Nah, ini menurut Safruddin dan kawan-kawan 2013. Nah, kenapa dan kawan-kawan teman-teman ini saya sharing sedikit ya tentang citasi. Jadi kalau misalkan penulisnya itu lebih dari 2, biasanya kita boleh menuliskan dan kawan-kawan. Atau misalkan lebih dari 3 itu dituliskan dan kawan-kawan. Kalau misalkan daftar kalau ini Mendeley ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak Mendeley itu teman-teman bisa menuliskan 2 atau 3 gitu ya. Tapi saran saya Mendeley karena sekarang sudah canggih ya. Jadi gunakan Mendeley gitu ya. Oke. Atau EndNote atau yang lain sebagainya teman-teman bisa gunakan untuk membuat daftar pustaka. Nah, ini kalau misalkan penulisnya 2 gitu ya. Nama saya kan Sofia Okorodiana. Jadi misalkan Sofia Rodiana sama Muhammad Safarudin gitu ya. Jadi yang ditulis adalah Safarudin nama belakangnya sama Rodiana gitu ya. Tapi kalau penulisnya 2, maksudnya bergabung dalam satu penelitian, maka menulisnya Safarudin dan Sofia Oka Rodiana gitu ya. Gitu. Mohon maaf, Rodiana Sofia Oka gitu ya. Jadi nama saya yang di belakang itu dijadikan di depan. Gitu. Atau kalian singkat juga boleh. Misalkan Rodiana SO gitu juga boleh 2013 gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tahu nah ini ya,
baru di paragraf pertama tadi kan membahas intro ya, intro dulu, baru paragraf keduanya atau kalimat keduanya langsung boleh, misalkan kalimat kedua atau kalimat ketiganya kalian langsung itu juga boleh. Nah, ini kalimat keduanya saya menjelaskan apa toh itu lotion gitu. Karena nggak semua orang tahu lotion, teman-teman. Teman-teman tahu dan menurut teman-teman tuh udah familiar banget gitu ya lotion. Tapi nggak semua tahu gitu. Ada yang taunya itu namanya tabir surya, ada yang taunya namanya sunscreen, ada yang taunya namanya hand body. Nah, versi teman-teman ini namanya lotion gitu. Jadi teman-teman jelaskan buat pembaca atau siapapun atau dewan jurinya bahkan ya yang belum mengetahui itu biar tahu. Tujuannya itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ketika sudah paragraf kedua mendefinisikan ya, boleh. Atau ini, jika ada tabel atau grafik yang ini bisa menjadi nilai plus teman-teman. Jadi di bab 2 itu nggak harus semuanya teori, misalkan itu grafiknya mendukung. Kalau misalkan saya ini adalah grafik kandungan daun pepaya gitu ya. Daun pepaya, seperti apa sih kandungan daun pepaya itu, energinya berapa, proteinnya berapa. Nah, ini kalian nggak harus menguji satu-satu teman-teman. Kalian bisa referensi jurnal atau melakukan studi literatur, begitu ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi nilai tambah. Oh, terus kalian fokusnya di mana, senyawa apa, atau unsur apa, gitu, atau kandungan yang mana, gitu. Jadi nanti itu untuk menguatkan karya teman-teman gitu, karena ada data yang sudah diteliti sebelumnya mengenai kandungannya. Nah, selanjutnya ini teman-teman adalah misalkan ya teman-teman daun patikan kebo atau nama ilmiahnya atau nama Yunaninya adalah daun Euphorbia hirta gitu ya. Kan nggak semua orang nih tahu tentang daun patikan kebo, padahal kita sering menemui dan menurut kalian ini loh ada di lingkungan sekitar banyak jadi gulma, tapi nggak semua orang tahu. Jadi teman-teman jelaskan, kalau teman-teman mau kasih taksonominya juga boleh, misalkan divisinya apa, spesiesnya apa, subdivisinya apa, dan lain-lain gitu. Dan teman-teman gambarkan gitu. Gitu. Mohon maaf ya ini 2.3 titik gitu ya, 2.3 spasi gitu ya. Ini seharusnya juga gambar 2.3 gitu ya. Mohon maaf ini saya tipe gitu ya. Oke, ini gambar daun patikan kebo. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada teman-teman juga yang belum tahu. Nah, selanjutnya ini teman-teman seperti yang saya katakan tadi bahwa kerangka berpikir ini kita buat sendiri ya, tidak boleh kopas. Kita boleh mengadopsi. Mengadopsi itu tidak semuanya diambil, tapi kita referensi gitu ya, di filter yang mana yang dipakai dan yang mana yang tidak dipakai. Ini bisa seperti ini, bisa dituliskan di bab 2 atau bab 3. Nah, itulah tadi bab 2, insya Allah mudah kalau kita menanamkan di otak kita mudah, mudah, mudah. Oke, kalau teman-teman masih merasa susah, akan terasa susah. Jadi teman-teman harus semangat, optimis, teman-teman bisa. Jadi mudah, mudah, mudah. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini di bab 3, mau nulis apa nih di bab 3 kita ya? Ini semakin tambahnya bab itu semakin susah, tapi teman-teman jangan menganggap susah. Jadi semua ada jalannya gitu ya. There's a will, there's a way. Jadi setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, teman-teman. Oke, nah ini mau nulis apa? Nah di bab 3 ini ada 2 macam, teman-teman. Jadi ada metode penulisan dan juga ada metode penelitian. Nah, teman-teman yang mana nih? Gitu. Kalau teman-teman hanya studi literatur, berarti teman-teman metode penulisan gitu. Tapi kalau teman-teman penelitian, berarti metode penelitian. Sebentar, teman-teman. Oke, begitu ya. Jadi nulis apa aja gitu. Misalkan di metode penulisan, penulisannya deskriptif kualitatif atau penelitian kuantitatif gitu ya. Teknik pengumpulan datanya bagaimana, harus bagaimana gitu ya. Akan saya jelaskan nanti. Nah, ada juga metode penelitian teman-teman. Gitu. Ini kalau ini maksudnya mengolah ya teman-teman, mengolah data bukan mengelah gitu ya. Yang nulis sudah lelah ini teman-teman. Oke, jadi teknik analisis datanya juga seperti apa gitu untuk metode penulisan. Di metode penelitian juga ada tambah lagi teman-teman, ada desain penelitiannya seperti apa.
desainnya seperti apa sih penelitian kamu gitu. Jadi nggak semua penelitian saintek aja ya yang metode penelitian. Penelitian sosum juga bisa metode penelitian, tergantung kalian, mau ambil KTI kalian berupa sosial atau, saintek gitu. Nah, ini sama yang 2-3-nya. Oh ya, perlu di-underline. Jadi kalau di metode penelitian kan mesti membutuhkan tempat, waktu penelitiannya kapan, tempatnya di mana, teman-teman tuliskan jelas. Misalkan di lab kimia gitu ya, di sublab kimia UPT Lab Terpadu Universitas 11 Maret Surakarta. Nggak perlu kalian cantumkan alamat dokter Jalan IR Sutamik, enggak. Tapi labnya lab apa jelas, di kampus mana harus jelas. Jangan lab sublab kimia UPT Terpadu. Kan nggak tahu UPT terpadunya di mana gitu ya. Di UNS atau kalian melakukan penelitian di luar gitu ya. Terus bagaimana kalau kita penelitian terus melakukan uji samplingnya itu di luar? Ya misalkan kalian melakukannya di Gunung Kidul atau di LIPI, ya kalian harus tuliskan juga LIPI itu menjadi salah satu tempat penelitian kalian karena kalian mengujikan sampelnya di sana gitu. Oke, next teman-teman, ini adalah perhatikan buku pedomannya lagi ya. Kalau di bab 3 tadi, di buku pedoman yang sama dari Universitas Negeri Medan, dia mengatakan metode penelitian dan metode penulisan, ya kan. Jadi metode penelitian adalah menguraikan dengan cermat proses dan observasi yang dilakukan. Jadi observasi yang kalian lakukan tuh apa aja, langkah-langkahnya apa aja, misalkan langkah membuat lotionnya apa aja, harus gimana gitu. Nah, metode yang digunakan harus jelas, menggunakan metode apa gitu. Misalkan menggunakan metode peleburan, menggunakan metode casting atau pencetakan, menggunakan metode yang lain itu boleh. Terus analisis yang dilakukan dan desain atau gambaran produk atau prototipe jika ada. Itu lebih baik kalau misalkan kalian lebih bagus lagi dan menjadi nilai plus kalau teman-teman lomba atau kalian membuat sesuatu sudah ada desainnya atau prototipenya atau bahkan produknya gitu. Selanjutnya adalah metode penulisan. Nah, ini dilakukan dengan metode yang benar dengan menggunakan secara cermat teknik pengumpulan data juga sama ya teman-teman atau informasi pengolahan data seperti apa, informasi dan kerangka berpikir. Kalau di sini di UN Universitas Negeri Medan UNM ini Unimed, mohon maaf. Unimed ini dia meminta kerangka berpikirnya dicantumkan di bab 3. Ada juga yang bab 2 gitu. Jadi terserah panitia teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus mengikuti panitia. Nah, ini adalah contoh kalau karena saya lotion itu adalah penelitian, jadi saya tuliskan tempat dan waktu penelitian gitu. Tempatnya di mana? Di Laboratorium Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan lab Farmasetika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Universitas 11 Maret. Nah, desain penelitiannya ini adalah studi eksperimental gitu. Nah, nanti digambarkan juga boleh teman-teman. Ini alat bahannya apa itu dituliskan juga di metode penulisannya kalau menggunakan itu. Kalau kalian mau rencana itu juga boleh teman-teman menuliskan alat dan bahannya. Oke, next. Nah, ini teman-teman bisa juga bahan dan formulasinya. Jika teman-teman sudah merengreng atau merumuskan atau membuat formulasi, ini untuk sediaan A atau untuk yang pertama, lotion pertama, ekstraknya 0. Yang kedua, ekstraknya 25%, yang ketiga 50%, dan seterusnya, gitu ya teman-teman. Jadi ini formulasi ini yang buat saya sendiri berdasarkan referensi teman-teman. Tapi rumusnya pure harus 0, 25, 50 itu saya sendiri. Tapi saya punya pertimbangan kenapa harus 25, 50 gitu. Ntar itu bisa dijawab atau disampaikan di analisis yang di bab 4-nya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkahnya seperti yang saya katakan tadi bahwa langkah-langkah yang kalian lakukan itu apa saja gitu ya. Misalkan melakukan penentuan mutu fisik dan kimia, melakukan preparasi, dituliskan preparasinya apa saja, harus ngapain, misalkan uji organoleptisnya apa gitu. Diamati bentuknya, warnanya gitu. Jadi di bab 3 ini jangan terlalu panjang. Jadi menurut kalian menurut uji mutu fisiknya menurut siapa gitu. Kalau saya langsung ini langsung tiga-tiganya ini menurut Supriyanto.
gitu, sama Depkes RI. Yang 1 sama 2 tuh menurut Supriyanto gitu. Uji pH, uji apa lagi gitu. Misalkan uji organoleptisnya langsung ke orang atau ke mencit gitu ya, itu kalian tuliskan semuanya gitu. Tapi nanti penjabarannya, hasil ujinya seperti apa, itu akan dibahas di bab 4. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, uh, penting bagi kita semua ya, penting bagi kita semua. Yang pertama ini teman-teman, teman-teman yang penting adalah 3. Teman-teman fokus, teman-teman harus fokus. Kalau kita menulis, teman-teman harus fokus. Harus moodnya terjaga dengan baik. Kalau teman-teman moodnya udah rusak gitu, susah nanti teman-teman harus menulis gitu. Kalau teman-teman udah bosen, nggak moodless gitu ya, teman-teman tinggalkan dulu gitu. Teman-teman coba untuk refreshing dulu, baru teman-teman nanti fokus gitu. Sampai teman-teman mood mengerjakan lagi dan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya teman-teman harus believe, harus percaya bahwa teman-teman itu bisa gitu. Jangan nggak percaya gitu. Kita harus confident gitu, harus percaya. Oke. Nah, ini kalau keuntungannya lomba offline ya teman-teman. Nah, ini bisa naik pesawat. Nah, ini semoga pandeminya segera berakhir dan teman-teman bisa melakukan semuanya secara offline dan tidak meninggalkan juga online juga ya. Jadi, tapi bisa merasakan naik pesawat, bisa ketemu langsung tatap muka sama berbagai finalis dari berbagai alma mater dan itu akan menambah relasi teman-teman, pengetahuan ke teman-teman, experience teman-teman dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh menanyakan langsung ke saya di Instagram saya @sofiaoka atau teman-teman menanyakan melalui WA saya di 083 845 332 414 atau melalui panitia juga boleh. Matur nuwun. Ya, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari dan jangan lupa untuk aktif bertanya. Kita akan ketemu di hari Senin insya Allah tanggal berapa itu teman-teman? Tanggal 24 ya, insya Allah tanggal 24 Mei 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.